Assalamualaikum. Baik ya, selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ya. Kalian tidak lupa jawabannya ya. Sabahul khair dan sabahul khair jawabannya. Sabahul kaifa halukum jawabannya alhamdulillah. Atau ana bil khair. Baik, ana salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dipertemukan kembali di kalian atau tadi bertemu kembali dengan kalian di tengah 4W di pembelajaran pendidikan agama Islam dan seperti kita melanjutkan materi selanjutnya. Bersyukur kepada Allah karena saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Di masa masih endemi virus corona atau COVID-19. Semoga nikmat yang diberikan bisa kita maksimalkan untuk semangat belajar dan semangat untuk sampai saat ini. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita mulai kita ke drama ya untuk membimbing doa belajar. Ya. Silakan pada gambar. Bersiap. Okay, my friend, before we start, let's start together. Try it. Alhamdulillah, jazakallah khairan jamaah ya yang sudah membimbing atau memimpin sebelum belajar. Ya baik, anak salah-salaha akan baca pada
pada hari ini. Baik, silakan dimatikan terlebih dahulu teleponnya. Kalau namanya yang disebut disebutkan teleponnya. Ready? Ya. Silakan dimatikan mikrofonnya. Pertama Ahmad Taudi. Hadir atau hadir? Bergabung ya, baik. Imam. Sudah bergabung? Sudah masuk belum? Baik, kita ada jawaban. Ahsanu Nana. Mana ya? Baik, Alfi. Alfi belum bergabung, baik. Alia. Alfi hadir. Hadir. Hadir ya. Hadir. Alif. Alia. Alia hadir? Baik, ada jawaban. Alia Alisa. Ada Alia, ada Alia. Alia hadir nggak Alia? Alia. Baik ya. Mulai. Alia Falima. Hadir Ustaz. Adira. Baik. Alia Nur Fadila. Belum bergabung ya. Baik. Anissa Azka. Hadir Ustaz. Adira, alhamdulillah. Anissa Mutian. Belum bergabung, baik. Apela. Hadir Ustaz. Adira, alhamdulillah. Danis. Belum bergabung, baik. Yatia. Nah, baik. Fatir. Hadir. Hadir, alhamdulillah. Kemudian Fatia. Fatia Nur Fadila. Atau Riba. Kemudian Hafizah. Hafizah. Hadirah Ustaz. Hadirah, alhamdulillah.
Aura. Ustaz. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Fajar. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Fajar hadir. Indonesia. Hadir. Basir. Hadir. Alhamdulillah. Muhammad Hilal. Alhamdulillah. Oh, hadir. Mana nih? Silakan dibuka ya. Ini arahnya. Muhammad Naufal. Hadir. Hadir. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya Leza. Hadir Ustaz. Hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya Izam. Hadir. Hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya Tajan. Hadir Ustaz. Hadir. Alhamdulillah. Baik. Raja Luka Indah. Hadir Ustaz. Hadir. Sejak Hadir Ustaz. hadir. Kemudian Tria. Hadir. Hadir. Alhamdulillah hadir. Baik, selanjutnya Mak hadir ya tadi ya, dan mungkin doa. Selanjutnya Yuda. Hadir. Alhamdulillah. Semangat banget suaranya. Hadir. Iqbal Bahiyatul Musa. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Baik, alhamdulillah hadir ya. Baik, anak saudara. Sekarang kita akan masuk belajar pendidikan agama Islam. Tapi Ustaz, sebelum masuk ke materinya, Ustaz tanyakan dulu. Percaya alat tulisnya? Sudah. Sudah. Siapkan. Sudah. Tulisnya PAI-nya. PAI. Silakan dibuka halaman 151. Baca terlebih dahulu ya, kemudian bisa tampilkan selfie. 150. Ustaz, 151 ya? Ya. Ya, sudah dibaca tentang apa?
wali sanga Ustaz. Sang wali sanga Ustaz. Ya. Umur. Baik, sudah slide-nya? Sudah Ustaz. Ya, baik. Secara jelaskan ya, mohon untuk fokus layar HP area layar laptop juga. Baik, pada pelajaran ini kita akan belajar pendidikan belajar ini di kelas 4, tepatnya kelas 14, terus kedua kita materi yang sebelumnya mungkin kalian pernah berikan sangat akan mengenal wali sana. Seperti biasanya, saya biasanya memulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Tentunya kalian terasa ya sudah berpikir. Baik, pertanyaan pertama yaitu yang diminta untuk menjawab akan dibuka mikrofonnya ya. Pertanyaannya yaitu siapa yang mendalami agama Islam? Jika minta ke Ridwan Pak Mas Pak. Nah, silakan dijawab. Siapa yang menyampaikan agama Islam? Bagaimana Mas Fajar? Belum ketemu. Belum ketemu, baik. Saya minta soal Sylvia. Ya Ustaz. Ya, pertanyaannya siapa yang mendalami agama Islam? Maulana Malik Ibrahim. Agama Islam itu? Maulana Malik Ibrahim. Baik. Sebenarnya gitu yang tahu agama Islam. Oh. Ya, baik, Ustaz minta ke Haura. Ya Ustaz. Ya. Apa jawaban? Kita menyampaikan agama Islam itu. Dan mikrofonnya silakan dibuka terlebih dahulu. Baik, bagaimana jawabannya? Ya, Haura silakan. Ustaz, jawabannya wali Allah. Jawabannya wali Allah. Baik, Ustaz kita datang lagi ke Iwan Fatih.
Yang bagaimana? Perhatian? Jawabannya? Bukan mikrofonnya, Fatir. Ya, bagaimana Fatir? Ayo, bisa minta ke Elza. Sama Ustaz, para wali Allah. Jawabannya sama. Teman-teman ya, para wali Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Indonesia? Wabila ke Alifah. Jawaban apa? Itu ada pertanyaan yang kedua, siapa yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Indonesia? Sunan Ampel saja. Ustaz. Namanya Sunan Ampel. Sunan. Yang lain, saya minta ke Akhera. Apa dari kita? Akhira. Ya, Akhira. Sudah. Paling ikhlas. Ya, siapa yang sudah mengetahui Menara Kudus? Apa keunikannya? Yang sudah tahu silakan, bukan mikrofonnya. Ke sana atau sholat di sana. Ada atau di sini sholat di Menara Kudus? Ustaz. Tidak pernah. Baik. Itu ya, pernah di YouTube gitu atau di Google? Ustaz. Nah, apa sih? Coba ada. Dibuka halaman buku paket. Paket warna 150. Apa gambarnya menyerupai ikan Hindu? Iya. Menurut jalan India. Nah, itu keunikannya. Karena memang keunikannya dari Islam dan ya. Baik, anak saya silakan dilakukan kembali kita kerja. Baik, kita memberikan pertanyaan karena siapa yang mendakwahi agama Islam
Islam. Nah, harapannya sih namanya kalian bahwa adalah para nabi dan rasul, ya, yang mendawai agama Islam. Para nabi dan rasul, termasuk ya Rasulullah, ada yang menerima, ada yang menolak dan menolaknya terapan, ya, sampai untuk mendawai agama Islam. Nabi di kalau misalnya Rasulullah putus asa ketika misalnya berdakwah Islam disudahi, atau misalnya Rasul fitnah, ya, ada nggak sampai nggak doa agama Islam kepada kita? Sampai lah. Kalau misalnya dia tidak datang, baca di lantai. Kalau misalnya Rasul waktu itu berhenti dakwah agama Islam, ya, sampai ya Rasul misalnya karena apa, banyak dibully orang-orang kafir, banyak dibunuhi, banyak difitnah, kemudian sahabat Rasul yang Islam disiksa, bisa jadi ya tidak sampai Islam itu kepada kita. Nah, baik, kemudian kata dia keluar, siapa yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Indonesia, yaitu yang ada para ulama yang dikenal atau yang dikenal oleh masyarakat itu mengetahui masih khusus tadi ya di buku paket tidak ada, itu peninggalan Sunan Kudus, ya, yang menyebarkan Islam di daerah Kudus. Baik, tokoh-tokoh inilah yang menyebarkan agama Islam sehingga yang mendahului orang-orang atau masyarakat Indonesia atau Nusantara itu agak banyak atau bahkan tidak punya agama. Kemudian tokoh-tokoh Islam yang menyebarkan agama Islam sehingga sampai saat ini Indonesia penduduknya mayoritas beragama Islam. Itu peranannya adalah para wali, ya, para wali Allah, para ulama-ulama. Baik, jangan selanjutnya adalah arti yang salah, ya. Mendengar kata wali salah mungkin kalian tidak asing lagi, ya, di tengah-tengah kita wali salah, wali songo. Ya, mungkin ada di antara kalian yang pernah nonton wali songo, baik di YouTube atau di bioskop. Karena ya, artinya tidak adil. Nah, apa sih nah, pertama, arti wali dalam Al-Quran surat ke-10 ayat 62 sampai 63. Baik, Ustaz minta kepada juga silakan
silakan dibuka Al-Quran terjemahnya. Surat Yunus ayat 62 sampai 3. Al-Qurannya disiapkan Al-Quran terjemah. Disiapkan nggak? Tidak. Nah, kapan dibuka? Surat Yunus. Surat ke-10 ayat 62 sampai 63. Nah, silakan dibaca ayatnya. Ya. Ala dia silakan dibaca ayatnya. Surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ya, silakan dibaca. Dalam ini saja. Surat ke-10. Bagi Al-Quran Ustaz halaman 216. Ustaz, surat apa? Yunus. Yunus. 62, 64. Ini 64, 62 ini. Udah. Ustaz. Ya, silakan dibaca ayatnya. Dari 40 kan dari 62 62 sampai 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina Apa sebab ala inna awliya suaranya putus-putus. ya suaranya putus. Nah, berarti
tidak? Ya. Kalau kita bacakan Quran surat Yunus surat ke-10 ayat 60 sampai 63. Allah berfirman, "Ala innahum la khawfun 'alaihim hum yahzanun." Alladzina amanu wa yattaqun. Nah, silakan di buku paket kalian ada atau artian. Di halaman 104 berkata di dalam halaman firman, dimana telah wali-wali Allah itu tidak ada pada mereka, yaitu orang senantiasa bertakwa. Jadi melalui ayat ini kita tahu apa aulia ya, aulia itu jamaah dari wali. Orang-orang yang beriman bertakwa. Jadi wali yang Al-Quran kata Allah itu orang yang beriman kepada Allah dan imanannya bisa membawa ketakwaan Allah. Apa itu takwa? Ya, takwa itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu kalau ada definisi umum. Dan arti dari sangat berhasil. Dan bisa menyatakan takwa itu adalah takut tidak memiliki kita kepada Allah. Apa ya takut tidak menjalankan perintah Allah. Kita tidak sholat. Adalah itu rasa takut. Alhamdulillah ketika meninggalkan sholat ya. Ada takut ketika durhaka orang tua. Ali bin Abi Thalib kalau takut dirinya, dia sudah takwa kepada Allah. Dan juga wali itu diartikan adalah pembela kekasih. Nah, kalau wali Allah adalah kekasih Allah. Baik, kemudian arti sana apa? Dalam hitungan Jawa artinya apa? 9 ya. Nah, untuk menghitung kita nggak dari 1 sampai 10 itu ya. Kalau Ustaz Jum kita hanya Sunda biji 2 5 6 7 sama kadang tahu tuh itu hampir ada silakan dari 1 sampai 10 atau ada yang bisa dari tahu jadi misalnya kata dalam hitungan jam artinya 9. Nah, ini adalah sunat bagi sebagian ulama ya, atau sunan yang telah
Di sana sini bisa dipahami. Empat. Bisa. Kemudian bahasa Sunan dari mana bahasa Sunan itu asalnya dari kata suhunan atau artinya penunjukan. Kemudian apa saja peninggalan wali sangat karena masjid-masjid ya termasuk Menara Kudus itu peninggalan dari Sunan Kudus. Kemudian kota pesantren ya, sampai saat ini banyak ada di pelosok-pelosok Nusantara atau Indonesia. Kemudian kesenian yang unik menafaskan Islam. Di para wali Islam membaca wayang kulit, ya, tetapi di dalamnya itu tentang ajaran Islam. Kemudian alat-alat kesenian dan tembang atau lagu Islami kita kenal sekarang kendi ya, dan kita namanya gamelan. Mungkin pernah dengar lagu sebelum api, tiga tombol. Tombo artinya obat ya, hati, jadi obat hati. Karena lagunya sudah di Indonesia kan ya. Dan lagi pernah dengar nggak? Nah, pernah dengar ya. Dia lagu hilir dan lain-lainnya. Itu hasil karya para wali. Karena mereka menyebarkan masyarakat Indonesia. Baik selanjutnya, para sangat jaganya orang-orang Islam di daerah ya. Kemudian, selanjutnya adalah apa yang perlu kita lihat atau contoh di wali saya. Pertama kita bisa adanya dari kita musik. Sudah musik itu sangat melayani Islam. Nah, ini perlu kita contoh ya, sikap semangatnya. Nah, kita dalam belajar ilmu harus semangat. Karena kalau kita punya sikap semangat dalam ilmu, ya pasti nanti ujungnya malah. Nah, ini bisa kita. Meskipun Prabu Wijaya itu dari Prabu Wijaya pesan ya terhadap ajaran Islam yang disampaikan Sunan Ampel. Nah kita pun nih kalau kita contoh kita sampaikan nilai-nilai ya kepada teman kita, masyarakat, lingkungan, kemudian tampilkan ya ajaran. Kemudian ajarannya yang terkenal Moh Limo. Ustaz, Dan itu apa? may I go to toilet please? Oke, pada Moh Limo orang Jawa biasanya tidak tahu harap mangan orang Moh itu tidak mau. Lima itu tadi ya, lima artinya lima itu tidak mau melakukan perbedaan. Apa saja ajaran Islam ya. Kemudian mau
memang di pokok-pokoknya perbuatan setan dan dilarang oleh Allah ya. Kemudian maling, tidak mencuri, ya tidak korupsi. Kemudian madat dan tidak menghisap ganja ya, karena merusak akal ya, akal, dan memang dilarang juga. Kemudian muhmadon, tidak berzina ya, sesuai dengan ayat Allah, kata profusina. Ajarannya ya, yang perlu kita tidak hanya kalian saja, Ustaz pun ini perlu meneladani atau mencontoh dari para wali. Kemudian dari Sunan Bonang, cara berdakwah yang bijak ya, tidak emosian ketika menyampaikan Islam. Kita pun perlu ya menyampaikan kepada teman kita, nggak perlu ngegas bicaranya, ucapannya harus bijak. Iya, Pak. Kemudian keempat, Sunan Derajat. Ya, cara dakwah yang menekankan keteladanan. Jadi tidak hanya sekedar memberikan teori gitu ya. Terus misalnya teorinya jangan minum berdiri. Sunan Derajat itu tidak hanya menyampaikan teorinya saja, tapi memberikan contohnya, ya, keteladanan. Dan Sunan Bonang dan Derajat ini anak dari Sunan Ampel ya. Makanya kalau di zaman Nabi itu ada bapak para nabi ya, yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim. Kalau di para wali itu ada bapak para wali, itu yang dimaksud adalah Sunan Ampel, karena Sunan Bonang dan Sunan Derajat anaknya menjadi wali. Nah, sekali lagi Sunan Derajat itu cara dakwah yang menekankan keteladanan. Kemudian Sunan Giri menyebarkan Islam ke timur Indonesia. Ini luar biasa ya. Mungkin waktu itu belum ada pesawat terbang ya. Yang sekarang sudah transportasinya waktu itu masih sulit, tapi mampu menyebarkan Islam ke timur Indonesia. Berarti sangat jiwa berjuangnya ya, perlu kita contoh. Karena Sunan Kalijaga berdakwah melalui kesenian wayang kulit. Gitu. Siapa yang suka nonton wayang kulit nih? Wali waktu itu mengajarkan tentang ajaran Islam itu melalui wayang kulit, tentang rukun Islam ya, tentang rukun iman itu mereka menonton wayang kulit yang isinya tentang ajaran-ajaran Islam. Atau kita pun bisa lihat ya, mungkin para pelaku olahraga yang menunjukkan nilai-nilai keislaman. Di situ kalau misalnya kalian bukan nonton pertandingan bulu tangkis, itu ada nama Muhammad Ahsan. Dia menunjukkan nilai-nilai keislamannya lewat olahraga, ya, berdakwah lewat olahraga. Misalnya Muhammad Ahsan itu tidak minum sambil berdiri, ya. Kalau misalnya kalian nonton tuh Muhammad Ahsan, Ya, ketika minum tidak berdiri. Kemudian pakaian juga menutup aurat ya. Kalau yang lain kan kuliah terlihat, kalau yang merasa itu tidak ada aurat. Kemudian juga tidak bersalaman. Wajib ya perempuan, karena memang bukan basah. Itu. Kemudian selanjutnya 7 Suria. Sunan Muria.
Baik. Terdengar suara Ustaz? Baik. Ya baik, kalau saya kita bisa lanjut dari materi pada Wali Songo, dari Allah, kemudian dari Raja, dari Wali Songo, dan apa yang bisa kita kita contoh ya, mungkin kami sudah baca di buku paketnya. Dan akhirnya dari pelajaran ini, di bulan pelajarannya, kalian bisa memahami kisah peradaban dari para Wali Songo dan bisa menceritakan kisah peradaban para Wali Songo yang tadi alhamdulillah kemarin kalian sudah memberikan video berupa tugas ya. Alhamdulillah kalian sudah bisa menceritakan kisah perjalanan dari para Wali Songo. Mudah-mudahan ya terus berkisah dari kisah yang lain dan menceritakan kisah yang lain. Baik. Demikian pembelajaran pendidikan agama Islam ada hari ini. Mudah-mudahan Allah akan kepada kita. Mudah-mudahan Allah kita pemahaman dari ilmu yang kita pelajari. Baik, kita bersama kita membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya silakan mendengarkan Google Meet. Kelas Google Meet ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.